welcome back to G Podcast. Dari cerita jadi inspirasi. Nah, kali ini kita kedatangan tamu yang spesial banget nih. Ceritanya tuh penting banget ini untuk kita dengar bareng. Nah, kita bakal sharing dan cerita-cerita bareng narasumber kita pada hari ini. Nah, tapi sebelum kita mengenal beliau lebih jauh, kenalan dulu nggak sih? Karena ada istilah tak kenal maka tak sayang. Kalau udah kenal boleh lah sayang-sayangan. Nah, saya Dila, di samping saya udah ada Kak. Saya Priscilla Sandrikasani. Bisa dipanggil Kak Kila ya? Bisa dipanggil Kak Kila aja. Nih, gimana kabarnya Kak hari ini? Alhamdulillah sehat, seperti yang terlihat. Ya Alhamdulillah. Kesibukan untuk hari ini ada Kak? Kesibukan hari ini sejauh ini ya hanya mentoring lah. Mentoring. Iya sih, nanti ya kita bakal mentoring bareng. Nah, untuk kesibukan kuliah gimana cara ngatasinya ketika kakak sibuk kuliah, gencar ini juga, mentoring kan banyak di kegiatan kita. Itu gimana Kak? Nah, kalau dari saya sendiri, dari Kak sendiri itu cara mengatasi bagaimana memanajemen waktunya ya, gitu lebih tepatnya. Iya. Nah, Bener Kak. melihat prioritas dulu nih. Kadang ada nih kita saat kuliah ini matkulnya penting ini, dosennya susah ini. Yaudah kita ikuti saja terlebih dahulu itu. Tapi bisa kita barengin dengan gencar tersebut. Iya Benar kan? sih, bener banget Kak. Penting banget tuh manajemen waktu. Sebelumnya nih, pertama kali kakak dengar, ada nggak shock gitu ketika kayak kita chat, kan kita ngundang kakak ada rasa deg-degan gitu? Kalau deg-degannya pasti ya, namanya juga manusia gitu kan. Nah, tapi kembali lagi, rasa deg-degan itu kan bisa ditutupi nih dengan bagaimana kita berlatih lah, kayak gimana supaya lebih bagus nanti ketika podcast. Keren sih. Itu lebih ke kayak tata cara public speaking nggak sih? Bisa ini gestur kita kayak gimana, kita tahu cara menutupinya gitu. Iya benar, melalui gestur itulah menutupinya gimana. Keren banget. Bicara tentang public speaking, awal mula kakak belajar public speaking ini gimana ya Kak? Kalau boleh tahu. Nah, awal mula itu sebenarnya di masa SMP. Saya sendiri juga nggak menyadari bahwasannya diri saya punya nih potensi public speaking ini. Yang menyadari saya itu salah satu guru saya. Kebetulan pada saat saya kelas 1 SMP itu saya les di salah satu instansi lah yang cukup terkenal di daerah Marelan, les khusus bahasa Inggris. Nah, dari situlah beliau menyuruh saya untuk ikut lomba, yaitu lomba storytelling, dan beliau percaya kamu nih punya potensi itu. Ketika sudah dicoba ternyata benar, ternyata jadi lebih berani, itu seru ya gitu. Oke, mantep banget. Itu kakak awal mula itu kan apa? Yang pertama kali kayak storytelling dulu atau puisi atau apa kayak yang duluan kakak lakuin untuk public speaking? Kalau untuk yang duluan dilakuin itu storytelling. Iya, seperti yang saya ceritakan tadi. Setelah dari storytelling, lalu di SMP ada tuh namanya kami ekskul ekstrakurikuler puisi. Nah, dari situlah makin berkembang. Ayo coba, kenapa harus takut gitu kan? Kan kita belum nyoba nih. Iya, benar banget. Ya, jadi kita harus mencoba. Ya udah ternyata gini hasilnya gitu. Storytelling itu dilombakan atau kayak ajang apa gitu? Dilombakan. Kebetulan di tempat les kami ini itu setiap tahunnya kan anniversary nih. Nah, ntar dulu Kak. Berarti kakak ini les public speaking berbicara atau les apa gitu? Les bahasa Inggris. Bahasa Inggris. Iya. Tapi bonusnya itu? Iya, bonusnya itu skill. Mantap skillnya. Jadi pada saat skill itu, pada saat pelatihan yang storytelling tadi, itu kami diajarin nih sama misnya, ayo Akila kamu ikut lomba, saya yakin sama kemampuan kamu nih, kamu bisa gitu. Jadi mereka mengajari storytellingnya, mengajari intinya bagaimana pronunciation yang baik, bahasa yang benarnya, gestur gitu. Berarti ada support tersendiri ya dari guru tersebut. Benar sekali ada support tersendirinya. Karena kan kayak kita nih butuh ya kan, pertama kali kayak disupport gitu. Karena mencoba dari awal itu rasanya kayak takut, gugup. Karena awal dulu gitu juga Kak, kayak takut aja gitu. Berbicara apalagi kalau di depan orang banyak, kayak rasanya tuh
nggak berani. Sampai kadang pernah kejadian mau bertanya di keramaian, lupa apa yang mau ditanya. Saking gugupnya ya. Iya bener banget, keringet dingin. Hmm. Itu cara mengatasinya apa ya Kak kira-kira? Kalau dari saya sendiri ya, ketika ingin berbicara di depan umum nih, pertama kali yang paling penting persiapan materi. Seperti sekarang lah saat kita mau podcast gitu, pasti kan ada materi-materi Iya, sendiri benar. nih yang kita pelajari. Nah itu persiapan materinya dengan matang. Itu yang pertama. Nah yang kedua itu ada namanya latihan. Nah saya sendiri itu sering kali latihan menghadap kaca. Jadi saya melihat bagaimana ekspresi saya, bagaimana saya melakukan pergerakan, bagaimana penyebutan bahasa saya jelas atau enggak. Jadi seperti itu. Nah, yang ketiga, ini sih sebenarnya yang paling penting juga. Kenapa Kak? Itu dia mengatur pernafasan. Terkadang kita gini nih mikir, ya udah public speaking tinggal ngomong aja. Padahal ada pernafasan yang harus diatur supaya kita mengurangi rasa gugup itu. Kayak gimana contohnya? Contohnya? Ini, jadi contohnya nih, pertama kita tarik nafas selama 4 detik. Tarik nafas, baru tahan nafas. 4 ditahan ya? Iya, tahan nafas selama 4 detik, lalu hembuskan secara perlahan selama 6 detik. Kita coba lah ya. Iya, coba. Oke, kita tarik nafas dulu. 1, 2, 3. Tahan. Lalu hembuskan secara perlahan. Nah, selama 6 detik. Perlahan, bakalan bilang Asli sih, harus dicoba sih. harus coba semua karena ini tips paling penting bener. Nah kalau misalnya ini Kak, teknik supaya kita tuh nggak berbelit-belit, karena saya sendiri juga sering gitu berbelit-belit ketika berbicara. Itu gimana Kak? Nah, tekniknya itu sama seperti yang saya katakan tadi, latihan. Latihan terus menerus latihan saat ingin ada event nih misalnya gitu kan. Jadi kita latihan bagaimana cara pengucapan yang benar dan jangan terlalu memahami teks, jangan terlalu berpaku pada teks, tapi benar-benar kita pahami. Oh, ini maksudnya tuh kayak gini. Iya. Tapi saya ada nemu nih satu teknik juga Kak. Ya. Karena kan saya dulu juga orangnya kayak kenapa ya orang tuh kok bisa ya ngomong itu nggak berbelit kali gitu, kayak lancar, kayak air mengalir. Ketika saya cari lah di salah satu medsos, saya ketemu itu teknik ad-libbing. Itu kakak tahu nggak teknik ad-libbing? Teknik ad-libbing yang gimana itu? Itu kayak ini loh, yang misalnya kita ada satu objek, misalnya objeknya itu contohnya tuh kayak apel gitu. Nah kita tuh mendeskripsikan apel tersebut, kayak apel itu warnanya merah. Oh Apel itu- iya benar. Saya juga pernah sih seperti itu. Asli. Benar sih itu awak kayak belajar, oh ternyata ini juga ya bikin kita tuh jadi makin kritis gitu. Benar. Dari situ juga memang bisa bikin kita lebih kritis lagi, Ya, bisa benar. benar-benar baiklah kayak mana cara kita menjabarkan berkomunikasi hal itu. Oh gitu Kak, keren sih. Nah dari public speaking ini tadi banyaklah membuahkan hasil ya Kak. Nah karena membuahkan hasil, kakak ini ya jadi diundang jadi mahasiswa berprestasi nggak sih? Iya benar. Keren banget asli. Jadi saya jelaskan dulu, mungkin teman-teman di pendengar ini belum tahu nih saya dari kampus mana. Nah, saya sendiri dari mahasiswi dari Universitas Islam Negeri Sumatera Utara yang sekarang berada di semester 8. Dan saya pernah menjadi salah satu mahasiswa berprestasi di tahun 2024 lalu. Keren sih. Ya, jadi banyak cara kita untuk mendapat prestasi. Salah satunya itu dengan skill public speaking tersebut. Gimana cara kita menarik hati orang lain, bener kan? Iya, supaya kayak yakin gitu Iya. ketika kita berbicara. Bahwasanya kita bisa. Iya, boleh nggak tahu dikit gitu gimana perjalanan kakak selama menjadi mahasiswa berprestasi itu kan ke Padang ya? Iya, benar. Ceritain lah, boleh lah, spill. Oh, boleh. Nah, kebetulan sebenarnya ini sangat bersangkutan paut ya dengan public speaking tadi. Kenapa saya bilang begitu? Karena di antara teman-teman saya ini lomba nih semua ke Padang. Sedangkan saya bukan lomba. Oh, Saya menghadiri seminar dan itu salah satu seminar kaligrafi. Saya nggak ahli di dalam bidang ini. Saya nggak ahli. Tapi pada saat itu saya dulu adalah salah satu mahasantri di Ma'had UIN, di asrama UIN. Oh, Asrama UNSU. Jadi beliau, karena saya dekat nih sama mereka semua, mereka tahu gimana kemampuan saya, mereka tahu saya sering berprestasi di asrama itu, jadi mereka meminta nih kepada saya,
Dek bisa nggak ikut ke Padang untuk mewakili, untuk ngapain aja itu Ti, saya bilang gitu kan, saya tanya, untuk ini aja deh, untuk nengok seminarnya aja, katanya kayak gitu. Jadi saya langsung mikir, oh ya udah nggak apa-apa deh Uti, gitu. Jadi kayak sebenarnya nggak terlalu muluk kayak yang lain-lain gitu kan, ikut lomba apa segala Iya. macam gitu kan. Tapi saya tetap melakukan persiapan. Persiapannya seperti apa? Saya belajar kaligrafi gimana? Iya. Disclaimer dulu Kak, kaligrafi barangkali ada yang nggak ngerti, ada yang nggak tahu kaligrafi itu apa ya kan Kak? Apa Kak kaligrafi itu? Nah, kaligrafi itu teknik penulisan Arab ya kalau saya tidak salah. Iya. Karena saya juga nggak terlalu mendalami pada saat itu. Jadi, ya udah itu dia kayak teknik penulisan Arab, bagaimana kita membuat tulisan itu lebih bermakna, lebih estetik lah dari keestetikanya. Lebih indah nggak sih Kak? Awak dulu kan pernah juga nih saya MDTA. Nah ada juga teknik ini kaligrafi. Iya, Jadi lebih kayak komik. itu ya, itu kan kayak kita tuh ngebuat ngerangkai itu kaligrafi Ngerangkai huruf Al-Quran itu kan. Iya, benar. Oh gitu ya, keren sih Kak. Nah itu kalau ikut ke Padang tadi tuh dapat uang saku nggak? Aduh, kayak Transportnya Kakak bayar sendiri atau dibayarin? itu benar-benar full gratis. Oh, dari mantap sih. dari tiket pesawat, penginapan hotel, baru kami juga dapat uang saku pada saat itu. Baru jalan-jalan sebelum pulang dan membeli oleh-oleh, itu semua dibiayain full oleh kampus, oleh instansi, karena berkat itu tadi, salah satunya berkat dari public speaking tersebut. Dan di sana benar-benar orang yang hebat banget. Masya Allah banget, hebat banget. Saya sampai ngerasa insecure nih gitu kan. Benar-benar ngerasa insecure, ternyata mereka sehebat ini. Ada nggak Kak hal yang bikin Kakak paling teringat gitu di benak Kakak pas ketika di Padang tersebut? Hal yang paling teringat ya, kalau dari saya sendiri itu ketika proses pembelajaran kaligrafi itu sih. Karena kan saya ini nggak pernah nih belajar kaligrafi gitu kan. Jadi ketika dosen, saya manggilnya apa ya, dosen lah kita anggap gitu kan. Karena kan beliau nih yang ngasih pelatihannya gitu. Dengan berbagai kampus kan di dalam satu itu. Dan saya sendiri dari Winsu, mewakili Winsu. Ya sendiri dari Winsu. Iya, maksudnya di bagian kaligrafi itu. Oh, di bagian kaligrafi. Kalau yang bagian Kalau yang lain itu teman Kakak ada berapa tuh Kak? itu kami yang berangkat ada 14 orang. 14 orang, banyak ya? Iya banyak, karena banyak cabang tuh pada saat itu. Oh, cabangnya itu apa aja yang Kakak ingat? Ada cabang tahfiz Oh, Quran Quran. 20-30 juz. Oh, Dan mantap. itu dari kami juga ada semua. Terus Iya. cabang baca puisi. Baca puisi bisa juga. ada. Tapi kebetulan yang diambil adalah emang salah satu mahasiswa berprestasi juga. Jadi rata-rata yang ikut pada saat itu benar-benar mahasiswa berprestasi. Berarti semuanya yang ikut itu jadi digolongkan mahasiswa berprestasi Winsu. Benar. Oh, Karena kan sudah mewakili Winsu gitu kan. Apalagi kami kemarin itu dapat medalnya, ada yang gold medal, ada silver, ada bronze. Itu dikatakan dia dapat gold medal itu gimana? Poin dari gold medal tersebut? Karena kalau mereka main kan lomba itu kan. Jadi mereka di juri ini, jurinya ada dari berbagai dari kampus itu. Pada saat itu kami di UIN IB. Iya, Imam Bonjol. Oh iya. Jadi jurinya dari situ, yaudah mahasiswanya itu kan dari mana-mana nih kampusnya. Yaudah dari situ mereka lah yang menilai ketika kita di misalnya nih tahfiz 10 juz gitu kan. Yaudah kita dites sama ayat. Nah dari situ dilihat dari kelancarannya, dari intonasi suaranya, dari tartilnya gitu. Itulah ya, kalau yang juara satunya itu gold gitu. Iya, gold. Juara duanya itu bronze kalau nggak salah. Oh. Kalau nggak hilaf ini ya, nggak apa ada kehilafan. Iya, wajar lah. Manusia kan kadang lupa juga. Iya benar. Terus skill yang Kakak dapat selain dari kaligrafi tersebut apalagi Kak? Ada nggak Kak? Selama di Padang atau gimana nih? Selama di Padang. Oh kalau selama di Padang nggak ada sih sejauh itu aja soalnya. Itu aja. Jadi paling sharing lah sama teman-teman gitu gimana. Bagus nggak sih makinan kalau kita tuh sharingnya kan? Karena kan temennya tuh kayak bukan yang kaleng-kaleng Iya benar-benar mahasiswa yang masya Allah lah gitu, yang kita nggak pernah jumpa ternyata ada kakak ini di sini bahwa sendiri gini dari kenal dosen kenal ya. Iya benar.
salah satunya Kak Sofia. Halo Kak Sofia. Nah, kakak itu salah satu mahasiswa yang sekarang sedang menempuh S2 di UGM. Nah, pada saat itu dia ikut sama kami di bareng Dia tuh S1-nya di ini. di UIN, jurusan Kesehatan Masyarakat. Dia Di tuh UGM juga. saat itu lomba apa, Kak? Saat itu lomba baca puisi. Keren banget Berarti sih. keren banget ya, Iya, Kak. keren banget. Saya cuma mikir, oh ternyata emang kakak ini kesekeren itu gitu. Dapat pengalaman yang luar biasa lah ya. Iya, dapat pengalaman yang luar biasa banget sih. Diacungin jempol pada saat itu. Sharingnya, ilmunya yang dibagi ke kita. Itu Semakin banyak lah. jelas pasti. Nah, public speaking tadi tuh kan udah berperan banyak banget untuk kita kan. Dari yang mengajak kakak untuk mengarah ke Padang tadi, ke mahasiswa berprestasi. Nah, untuk sekarang ini kan juga pastinya mengarah ke Gencar Scholarship. Nah, itu bisa nggak kakak ceritain? Ceritakan pengalaman Kakak selama pertama kali lolos ke sini. Oke. Nah, pengalaman sebenarnya pengalaman pertama itu kan saat lolos nih, saat lolos. Kita kan melalui tahap wawancara itu kan? Iya, wawancara. Nah, itu juga memerlukan komunikasi yang baik. Iya. Bagaimana kita menjawab pertanyaan itu gitu kan. Nah, setelah saya lulus, Masya Allah pada rumahnya, saya nggak tahu gimana kakak-kakak dan abang-abang itu pada saat itu tahu saya memiliki kemampuan itu karena saya tidak menonjolkan nih, saya tidak terlalu menonjolkan. Namanya di awal ya, Iya, jangan biar aja gitu dulu ya. Iya, sampai akhirnya tiba-tiba diminta nih. Diminta sama siapa, Kak? Diminta sama presidennya. Nah, itu sama Bung Firman. Jadi beliau bilang gini, Dek bisa MC katanya gitu. Dari awal ketika. Berarti langsung matanya itu tertuju ke kakak gitu. Iya, enggak saat itu juga, maksudnya setelahnya. Atau dia gini, siapa yang bisa MC? Enggak kayak gitu. Kayak gitu. Betul-betul ini ya. Iya, jadi kayak aku gitu kan. Iya, kalau ditengok dari kemampuan kan kemarin itu saya juga udah masukkan CV kalau nggak salah ketika kita pendaftaran itu. Iya ada. Nah mungkin mereka melihat dari situ kali ya. Jadi itu ya udah disuruh MC berulang kali dan alhamdulillah selama satu periode di Gencar Batch 1 lalu itu benar-benar saya yang menjadi MC tetap di Gencar itu. Seterusnya? Iya seterusnya. Dan nggak ada ganti yang lain sedikit pun. Nggak ada. Puas sekali udah. Pantas di batch kedua ini dikasih ke orang lain ya jobnya. Iya, bener-bener. Nih kamu aja, ini aja ada di departemen ini ya. Karena kan udah puas lah ya, 1 tahun itu kan. Gitu. Keren banget Kak. Gimana rasanya setelah lolos terus public speaking makin bagus? Senang sih pastinya. Senang karena di Gencar ini sendiri kita bukan hanya menerima beasiswa kan, tapi skill kita benar-benar diasah, khususnya public speaking kita. Lihatlah waktu awal-awal itu banyak nih yang belum berani untuk unjuk diri, kayak aku tuh bisa loh Kak sebenarnya ini, aku tuh bisa ini loh Kak sebenarnya. Tapi makin lama kelamaan mereka makin percaya diri. Karena apa? Karena adanya pancingannya itu kayak si ini bisa, kenapa aku nggak bisa gitu kan, pasti pada rata-rata itu. Benar. Jadi bisa sebenarnya, semua orang masih bisa, apalagi ada kemauan. Kalau mau. Karena juga dulu saya pernah juga Kak. Dulu itu sebenarnya nggak ada kepikiran mau ini bisa public speaking gini, nggak ada kepikiran kayak mau ngomong di depan orang banyak. Sampai akhirnya tuh saya ditunjuk waktu KKN, ditunjuk sama teman-teman kayak, udah kamu aja yang ini, yang bawa MC. Shock kan, kaget karena nggak pernah juga langsung di kantor kepala desa. Kan jadi kayak astagfirullah, kayak takut kali Kak, kayak ya Allah kayak mana lah, udah nggak pernah ya kan. Rupanya beraniin diri lah, belajar dari semua sosmed saya pelajarin Kak, sampai kayak ya Allah janganlah kayak mempermalukan diri sendiri. Mau nolak pun sayang ya kan? Iya, karena kesempatan itu memang kadang suka tiba-tiba dan sekali. Kedua kalinya tuh kadang kayak ya udah nggak ada lagi. Makanya saya kayak berani. Iya. Kakak waktu pertama kali itu apa? Di mana? Selain storytelling, di mana lagi? Lomba. Sebenarnya kalau lomba itu banyak ya, termasuk banyak gitu kan. Pada masa SMP saya tahu tamu budaya. Tahu tamu budaya? Iya. Itu. Saya sering lomba baca puisi pada saat itu dari SMP. Nah, ketika SMA, Kakak SMP-nya di mana Kak kalau boleh tahu? Di SMP Negeri 1 Amparan Perak.
Hamparan Perak. Iya, saya kan orang sana. Perak. Iya, anak SMP negeri. Awak daerah-daerah ini Martubung. Awak Alah, dekatnya kita. makanya tetangganya. Iya. Kak, awak aja ini waktu KKN. Awak sering lewat Hamparan Perak. Oh, Awak di desa Kota Rantang. oh, dekat lah itu. Makanya Kak, Dekat sekolah SMA aku itu juga. Loh, SMA-nya di Hamparan Perak juga. kakak di mananya itu? Desa Bulu Cina juga di kota sebelum kota Udah, Rantang. Udah sering kami lewat sana. Itulah. Nggak nyangka sih kalau orang sana. Orang sana saya sering. Keren kan? Awak kira kakak merantau loh ke sini. Iya, asli orang Medan. Asli orang Medan, sama lah kita. Medan nih bos. Medan. Keren kak. Kemampuan kakak ini gimana sih? Apa ya? Aku jadi bingung mau nanya apa lagi. Tanya apa Saking aja. udah keren banget, nggak tahu gitu mau nanya apa lagi kan. Masya Allah kali kak. Pengen lah rasanya itu kayak kakak juga kan. Sampai jadi mahasiswa berprestasi, pengen aja gitu. Makanya sering-sering lah latihan. Iya, benar. Nah, apa nih kejadian yang bikin teman-teman itu sadar? Kayak mana cara kakak buat orang-orang itu sadar bahwa public speaking itu penting banget? Kalau dari saya nih untuk teman-teman pendengar podcast pada kali ini, bagaimana cara saya membuat kalian sadar itu kalian sendiri yang harus sadar. Sadarilah bahwasannya public speaking itu sepenting itu. Dan apalagi kalian seorang akademisi. Akademisi adalah seseorang yang benar-benar harus paham nih bagaimana kalian bisa berkomunikasi dengan baik, terutama ke dosen, ke teman sekitar ataupun ke siapapun itu sangat penting karena itu sangat mempengaruhi kredibilitas kalian di masa depan. Bagaimana kalian nanti mengatasi masa depan kalian karena kita juga membutuhkan bantuan orang lain nih kak. Iya, Apalagi seperti dosen benar. ya kan kak. Kalau kita dari kenal dosen kan kita bisa disarankan, Disarankan, benar. Gitu. Jadi makin apa ya, bagus gitu. Iya. Harus sebagus itu memang ya. Benar-benar. Biar kita tuh lebih unggul gitu, lebih baik lah jadi dari sebelum-sebelumnya. Last question ya. Udah pas kan ya? Last question, bisa kan ya? Boleh nggak tips dan trik supaya public speaking kita tuh lebih oke? Tips dan triknya. Oke, Sorry guys. Oke. Nah, tips and triknya itu rajinlah latihan dan mengulang. Karena seseorang yang besar, seseorang yang selalu berhasil itu tidak luput dari latihannya gitu. Jadi harus latihan, sering-sering latihan, siapkan materi dengan baik. Nah, jadi sering latihan, siapin materinya. Nah, Jangan kita nggak punya materi, kita berani-berani aja kak. bener sekali, nggak boleh kayak gitu karena nanti jadinya acak adul gitu. Iya, jadi kayak ngeblank ya kak. Berantakan. Lebih bagus kayak dipersiapkan lah semuanya. Iya, benar-benar. Jadi kayak apa nih? Pesan dan kesan, boleh dong? Boleh. Oke, pesannya untuk semua para pendengar G Podcast pada kali ini, gencar ini, nah, yaitu janganlah pernah takut untuk gagal, tapi takutlah untuk tidak mencoba. Sama halnya dengan skill public speaking ini. Public speaking itu simple dan sangat seru. Ketika kalian sudah mulai memasukinya, maka kalian akan merasakan bahwasannya public speaking itu nggak sesulit yang kalian bayangkan. Iya, kadang kita belum nyoba aja udah negatif thinking. Iya, udah takut duluan. Udah OVT. Dikit-dikit nggak berani, dikit-dikit nggak berani. Nggak boleh kayak gitu, karena kita harus berani mencoba. Kayak mana nggak tahu hasilnya kan kak? Iya, Kalau benar kita banget, mencoba. Kak. Bener banget sih. Karena kalau kita itu udah mencoba, kita itu presentasinya udah di 50. Iya benar. Beda sama yang belum. Nah, terima yang belum Yang mencoba. belum itu pasti dia nol lah kayak kita. Kita 50 pasti bisa menuju jenjang yang lebih oke lah, lebih bagus. Lebih bagus. Jadi lebih pesan baik. moralnya adalah don't be yourself, tapi be the best version of you.
jangan jadi diri sendiri, tapi jadilah diri sendiri versi terbaikmu. Iya, benar. Kayak gitu ya, ya kan Kak? Keren banget, podcast Tiba-tiba banget sih. Iya, terpikirnya kali ya. Iya, keluar sendiri. Jadi Karena emang sekeren itu kan, Kak? iya, memang keren banget Kak. Oke. Mungkin makasih banyak lah ya Kak udah mau datang. Kakak jauh-jauh ya kan? Aduh. Tadi buru-buru juga ya Kak? Iya, nggak buru-buru kali Nggak sih. buru-buru kali. Tapi oke lah. Oke lah. Dan terima kasih banyak kepada teman-teman yang udah mau nonton. Dan jangan lupa untuk menyaksikan di podcast selanjutnya karena ada narasumber yang bakal lebih seru banget guys. Dah, demikian podcast hari ini. Assalamualaikum